Salam. Salam. Haleluya. Generasi GIS. Apa ya Pak Dipo singkatannya GIS ya? Generation in Spirit. Ya, luar biasa. Mantap Pak Dipo, mantap. Ya. Sangat excellent. Ya, kita akan sharing sedikit firman Tuhan. Judulnya Jesus is praying now. Is service ya. Jesus is praying. Jesus is praying now for you and me. Jadi Tuhan Yesus berdoa setiap saat buat siapapun dan juga buat saya. Shalom ya. Jadi kita bersyukur punya Tuhan yang selalu mendoakan kita. Itu kemenangannya di dalam kekristenan, bahwa Tuhan kita itu senantiasa berdoa buat kita. All time ya, sepanjang waktu. Jesus is praying now for you and me. Tuhan Yesus berdoa setiap saat, setiap waktu buat saya dan juga buat kamu. Terutama buat generasi muda di tempat ini. Buat Brian, buat Vanessa, buat Tristan. Laila kemana ya? Oh iya, lagi itu ya. Lagi ada kesibukan ya buat siapa ini? Anaknya Mama Prosa. Iya juga. Sungguh kita bangga punya Tuhan ya. Yang namanya Yesus, dia tuh berdoa loh. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Jadi kita, maaf ya, tidak mendoakan dia supaya Tuhan Yesus diselamatkan, tidak. Kita didoakan oleh Tuhan Yesus supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Pastinya begitu. Karena dikatakan, janganlah engkau tidak berdoa, kalau engkau tidak berdoa, engkau akan jatuh ke dalam dosa. Saya juga jadi ingat sama Kak Endah, bukan salam Pantekostanya, Kak Endah. Salam Pantekostanya, haleluya, haleluya, haleluya. Maksudnya tidak ada apapun karena saya tahu saya anggap seperti anak. Ya usianya kan begitu. Ya anak, jadi dia excellent dalam arti kita dikuatkan, diteguhkan, tetapi tidak ada unsur apapun, tidak ada sesuatu apapun. Artinya dia pelayan hamba Tuhan yang memang kadang dibutuhkan juga buat generasi muda di sini, buat Vanessa, buat Laila, pastinya begitu ya. Dan buat yang lainnya untuk menjadi support supaya melayani Tuhan tuh jangan takut, Tuhan pasti menolong. Yesus berdoa buat kita sepanjang waktu, setiap saat, setiap waktu, itu tidak akan pernah salah. Jesus is praying now for you and me. Kita buka ayatnya yuk, Yohanes 17. Yohanes 17 dikatakan demikian di dalam firman Tuhan. Kita akan bacakan 1-26, tetapi yang akan dibahas hanya satu aja. Haleluya. Bergantian ya, demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya yang ke-1, jemaat generasi muda yang dikasih Tuhan, ayat 2 selanjutnya sampai 26, supaya kita tahu bahwa Tuhan kita itu mendoakan kita senantiasa. Haleluya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki
di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan Aku telah dimuliakan di dalam mereka. Ayat 26-nya, terakhir, sama-sama ya. Haleluya. Ayat 26-nya, Yohanes 17 ayat 26. Haleluya. Demikian firman Tuhan, doanya Tuhan Yesus, dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan Aku memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Jadi sampai saat ini Tuhan Yesus berdoa syafaat buat kita. Dia berdoa syafaat disaksikan oleh Lucifer. Barang siapa ada kompetisi, Yesus berdoa sebagai pendoa syafaat kita selama-lamanya, sepanjang waktu, sepanjang zaman. Dia mengharapkan ada generasi yang diselamatkan di dalam namanya, tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi demikian juga Lucifer melihat dengan pasukannya ada orang yang tidak diselamatkan masuk ke dalam koloninya dia. Itu adalah peperangan rohani tingkat tinggi. Suatu ketika ada seorang yang memiliki karunia melihat dunia dalam dunia wadah rohani. Dia melihat dunia ini ada gambaran naga yang besar. Terus setelah itu ada naga, ada garuda, ada gajah, ada empat elemen yang dilihat oleh hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan itu namanya Kenneth Hagin. Kalau nggak salah Kenneth Hagin, dia melihat itu adanya naga itu saat ini sudah digenapi dalam koloni China. Saat ini udah hampir menguasai sebagian daripada ekonomi dunia. Terus setelah itu ada garuda yang besar. Itu garuda itu berbicara ada di teritorialnya Indonesia. Bayangkan ya. Terus setelah itu ada gajah dan di India ada gajah itu identik dengan India. Dan satu lagi Amerika itu digambarkan dengan dinosaurus. Jadi dia melihat di dalam doa pujian penyembahan selama seminggu dia tidak makan dan tidak minum ya. Kenneth Hagin itu dia melihat itu penglihatan itu kurang lebih dia lakukan tahun 70-an atau tahun 80-an sebelum China, sebelum negara-negara lain itu hebat dan luar biasa. Saat ini gambaran naga itu sudah jelas bahwa naga itu berbicara tentang penguasa dunia yang diberikan Lucifer kepada orang yang menyembah dia. Nah, saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Dia berdoa sebagai pendoa syafaat ketika kita mau dimasukkan neraka, ketika kita mau dalam intinya jatuh ke dalam dosa dan mau dimasukkan ke dalam koloninya Lucifer, Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoanya sederhana. Aku menguatkan, meneguhkan engkau supaya engkau tidak masuk ke dalam koloni itu. Bayangkan. Jadi Yesus is praying now for you and me. Nah, ketika Yesus berdoa buat kita setiap saat, setiap waktu, timbal baliknya kita buat dia apa gitu, buat Tuhan Yesus. Tadi kan udah digambarkan dragon, naga, terus digambarkan lagi elephant, gajah, terus dinosaurus, terus garuda itu eagle. Garuda itu
Garudanya bukan Garuda yang gak lambang Indonesia, Garuda raksasa yang di atas Garuda itu ada lambang-lambang simbol-simbol lainnya. Udah masuk kategori Nusantara, India, China, dan satu Eropa. Persekutuan Eropa itu banyak. Sedangkan di Arabiknya itu tidak digambarkan apapun. Artinya Arabik itu akan menguasai dunia dalam sektor yang lain. Bahkan digambarkan sebagai penguasa dunia dalam tanah. Kenneth Hagin melihat itu tanah itu artinya ada masuk di akal juga. Dia kan penguasa minyak bumi dunia. Tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan apapun, Tuhan memperhatikan kita. Amin tidak? Kristen. Memperhatikan. Seperti Vanessa diperhatikan Tuhan, Brian juga. Setelah itu Tristan, semuanya saya percaya. Sebab Yesus is praying now for me and you, ya kan. Yesus berdoa senantiasa setiap saat, setiap waktu buat kita. Amen. Bahkan dikatakan di ayat ininya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bayangkan ya, setiap saat Yesus berkontinu memiliki kontribusi berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa dan masuk neraka, sehingga kita masuk ke dalam kelompoknya Lucifer. Jadi kalau dikategorikan, Lucifer itu adalah malaikat Tuhan yang memiliki suara yang paling merdu, yang paling indah, yang tidak ada duanya di masa itu, sehingga dia disebut sebagai malaikat pemuji dan penyembah. Sedangkan malaikat yang lain ada Mikael. Mikael itu malaikat panglima perang. Setelah ada Mikael, ada malaikat Gabriel, yaitu malaikat yang memiliki tugas sebagai wahyunya ayah, wahyunya Allah, maaf. Jadi sebagai messenger. Ketika Tuhan Yesus berdoa buat kita, apa yang kita lakukan buat dia? Nah, Tuhan Yesus kan berdoa buat kita, Pak Dipo, engkau harus tetap kuat dan teguh untuk ikut Tuhan Yesus, untuk ikut kebenaran firman Allah. Jangan keluar dari kebenaran itu, sebab semua kebenaran yang di luar Yesus, keselamatan itu bisa diragukan oleh Yesus sendiri, karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan dia juga sudah berkata dengan jelas bahwa aku telah menyatakan, kata Yesus kepadanya, ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amen. Jadi apapun yang akan kita buat untuk generasi muda, jangan tinggalkan Yesus yang sudah menjadi pendoa buatmu. Amin. Untuk selama-lamanya. Bahkan dikatakan Yesus is praying now for you and me. Day by day. Hours by hours. Neck by neck. Too long. Very too long. Sangat jauh dia berdoa untuk kita. Nah, ketika dia berdoa untuk kita, apa yang kita lakukan buat dia? Bahkan dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 6-nya, kita tidak usah ragu menyembah Yesus sebagai penolong, sebagai pendoa syafaat, sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, sebab ia telah menyatakan siapakah dia sesungguhnya. Ini Yesus nih. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku, kita semua ya. Saya bahagia. Saya dulu latar belakang dari penyembahan banyak berhala-berhala. Karena kami dari suku kami itu menyembah berhala-berhala pohon, berhala lautan, berhala semuanya. Karena itu didoakan juga dikasih bahasa kitanya opo-opo, dikasih jimat, dikasih izim, dikasih kekuatan supaya benda itu kalau didoakan kita bisa diselamatkan oleh dia gitu. Dulu saya memiliki event yang model begitu. Dulu sekitar 35 tahun yang lalu seperti itu. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya lepaskan semuanya itu. Mungkin
padiponya opo-opo atau jimat, atau bahasa kaminya karuhunan, bahasa Sundanya karuhunan atau apa begitu ya. Yang dipakai dimasukin di dompet. Nah setelah di dompet dia ada ritualnya. Mesti maaf ya, mesti mandiin juga. Kadang keris harus dimandiin, mesti apa. Jadi sepertinya maaf, bukan itu masalahnya. Tetapi yang jadi masalahnya bagi kita, semua yang sudah kita lakukan yang salah, kita perbaiki untuk menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang lain. Sebab ketika kita menyembah Tuhan Yesus, kita nggak salah. Karena di Yohanes 17 ayat 6-nya dia jelas berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Betul kita dari dunia ya. Kita bukan dari lautan ya, bukan dari makhluk goib ya. Kita dari dunia ya. Dari dunia terlahir, setelah terlahir dimateraikan oleh darah Yesus. Kalau dulu sebelum kita kenal ke Tuhan Yesus, kalau anak kecil lahir dibawa ke paranormal. Kalau kami kan paranormal atau dukun, maaf ya. Atau ya mungkin begitu, dikasihlah dedaunan, dikasih sesajian, dikasihlah bala-bala keselamatan dan lain-lainnya. Itu termasuk karuhunan dari suku kami, suku maaf, Karapitan Sunda ya. Ya seperti itu. Tetapi itu sudah berlalu. Saat ini ketika anak dilahirkan, dia diangkat, dia adopsi di dalam nama Tuhan Yesus menjadi anak kerajaan Allah atau anak yang dibenarkan oleh darah Yesus. Dikatakan mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi kalau kita mau senantiasa didoakan oleh Tuhan Yesus, ada hubungan, harus ada hubungan ya. Hubungan Yesus yang jauh menjadi dekat supaya hubungan itu menjadi nyata sehingga kuasa yang Yesus doakan itu menjadi hidup dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa? Yang jelas kita harus melakukan di sini dikatakan menuruti firman-Nya. Amin. Menuruti firman-Nya itu ada di mana? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya sebetulnya ini jatahnya hambanya Ibu Novel. Karena Ibu Novel sepertinya dia hat-trick Jumat, Minggu capek juga ya. Memang harus ada persiapan, lelah dan lain-lain. Saya tadi kasih Pak Dipo nggak mau juga. Ya udah. Akhirnya saya maju aja udah. Ya maju aja deh. Jadi dia diajak tingtong tuh bolak-balik ya, Pak Dipo nggak mau, ya belum siap katanya. Ya akhirnya maju. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya. Ya artinya ya Ibu Novel agak capek, agak lelah, tapi tetap ada yang nanganin untuk hal-hal begini, jangan sampai tidak ada pelayanan untuk mimbar gitu. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ini yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai balasan bahwa Dia sudah mendoakan kita dan kita mengajak kepada Tuhan Yesus hubungan yang intim seperti mempelai. Hubungan yang intim seperti mempelai ya. Jadi kita ini sebetulnya istrinya Tuhan Yesus. Ya, mempelai itu istrinya Tuhan Yesus. Nah, ketika menjadi istrinya Tuhan Yesus, mempelainya Tuhan Yesus, ini yang harus kita miliki. Tolong dibacakan Pak Dipo ayat 23. Haleluya, demikian firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Ya. Ayat 23. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24-nya Pak sekalian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya, amin. Amin. Ini yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus, untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus yang sudah mendoakan kita sepanjang waktu dalam hidup kita loh. Sepanjang waktu dalam hidup kita. Kalau kita punya sembahan, bahasa kitanya jimat.
jimat atau barang yang dituakan, yang dikeramatkan. Kita harus setiap tahun tuh membersihkan barang itu. Maaf, mungkin dengan darah binatang, mungkin setelah itu dengan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu, dan itu harus dikasih kemenyan, dimasukkan ke gua atau kemana, dikasih kain. Warna kainnya pun beda-beda, harus ada yang merah, harus ada yang hijau, ada kain yang putih. Jadi sesuatu yang sangat membodohkan, maaf ya, membodohkan, tetapi di situ ada kekuatan gelap yang bisa membuat kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan. Dan saat ini kita tidak melakukan itu semua karena di tempat ini sudah menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus minta kalau dia berdoa setiap saat, setiap waktu, kita harus melakukan apa? Yang dua tiganya, bahwa kita harus menyembah dia setiap saat dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ada nggak yang doa nih? Doa, pujian, dan penyembahan. Pribadi lepas pribadi di rumah bebas. Bebas ya kayak saya. Ini yang dikehendaki, yang diminta Tuhan Yesus, supaya ada hubungan. Hubungan sebagai mempelainya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau tidak ada itu nggak bisa. Tuhan Yesus berdoa setiap saat, setiap waktu, tetapi kita tidak membalas kebaikannya itu sehingga semuanya menjadi sia-sia. Dikatakan ayat 23-nya dengan jelas, menjadi penyembah untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus di dalam doa, pujian, dan penyembahan setiap saat, setiap waktu, pribadi lepas pribadi, di mana kita ada. Pak Andi di rumah dengan ibu, Bung Andre juga dengan ibu Novel, dan saya dengan istri saya dan anak-anak saya, semuanya. Sebab itu kalau dilakukan dengan kontinu, Tristan juga, Vanessa juga, walaupun tidak panjang-panjang, Brian tidak masalah. Kalau kita lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, maka kita menjadi manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus yang permanen. Itu penting. Itu penting. Kalau itu tidak dilakukan, artinya apa yang Tuhan Yesus lakukan menjadi tidak maksimal buat hidup kita. Yang keduanya, yang tadi yang pertama, untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus di dalam doa-doanya sepanjang hidup kita, kita harus menjadi penyembah di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Amin. Pribadi lepas pribadi. Ini kadang-kadang saya bukan membanggakan Kak Indah, tidak, bukan membanggakan Mami Linda, Oma Linda, tidak. Saya yakin Oma Linda itu sering berdoa kontinu. Oleh karena dia sering berdoa kontinu, dia sudah mengalami bahwa dia memerlukan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan kontinu di dalam waktu-waktu yang ada, di dalam rumah, di dalam hidupnya, dalam apapun, sehingga hubungan dengan Tuhan Yesus itu tidak terputus. Yang kedua, ayat 24-nya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi firman Tuhan tidak dipanjang lebari, sudah dibentangkan. Jesus is praying now for you and me. Day by day, neck by neck, all time, sepanjang waktu. Ketika Tuhan Yesus sudah menjadi pendoa kita yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun, kita harus membalas kasihnya Tuhan Yesus itu dengan hidup kita, menjadi orang yang memiliki doa, pujian, dan penyembahan setiap saat, setiap waktu. Amin. Individu lepas individu, keluarga lepas keluarga, siapapun dia. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan dengan jelas, engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes
17-nya ayat 6 juga jelas. Yesus itu nama Allah yang kita bisa jadikan andalan buat menolong kita. Amin. Terus selanjutnya di dalam Yohanes 8 ayat 43 bahwa firman Tuhan Yesus itu menjawab pertolongannya, menjawab kasih setianya, menjawab doa-doanya yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus sepanjang waktu kita, sehingga Tuhan Yesus melayakkan kita menjadi mempelainya. Kita ini mempelainya Tuhan Yesus. Ya. Makanya ada pengajaran yang menganggap Tuhan Yesus itu menikah. Tidak. Mempelainya adalah kita. Mempelai yang kudus, mempelai yang agung, mempelai yang tidak berdosa, mempelai yang tidak hidup dalam kejahatan, mempelainya yang benar-benar melakukan mentaati firman-Nya, sehingga pada saat Yesus datang, paling takut kalau dikatakan Kak Endah itu apa namanya? Rapture, apa? Ya. Rapture. Paling takut saya, sebab saya takutnya saya nggak keangkat, Pak Andre. Pada saat rapture, waktu Kak Endah doa kayak gitu, saya gentar juga. Takutnya saya tidak terangkat, akhirnya saya masuk ke dalam masa penganiayaan 3,5 tahun. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus dan menjawab keinginannya Tuhan Yesus untuk menjadi pendoa dalam doa, pujian, dan penyembahan sepanjang waktu, kita percaya kita akan menjadi mempelainya Dia yang sempurna. Yesus is praying now for you and me. Coba bayangkan ya, ada Tuhan, ada Tuhan, ada sembahan yang berdoa buat kita supaya kita selamat. Wow, haleluya. Saya berpikir ini pengajaran aneh atau pengajaran yang sepele gitu. Tidak. Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Dia tidak lalai supaya jangan seorang pun binasa, sehingga dikatakan tadi udah jelas Ibu Novel, Pendeta Novel berkata, pada saat kita nanti berhadapan dengan Tuhan, kita nggak bisa KKN dengan apapun. Tidak bisa KKN dengan siapapun. Jadi kita harus mengandalkan diri kita sendiri, karena di dalam situ ada kebenaran atau tidak. Amin. Itu yang menjadi pertanggungjawaban yang Tuhan inginkan. Kecuali anak yang usianya di bawah belum paham. Makanya ada baptisan itu usia 12 tahun baru boleh dibaptis, atau karena pada saat itu ada baptisan gereja-gereja tertentu di bawah itu dia belum bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Tetapi kita percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidupnya. Saat ini dia berada di surga menjadi pendoa syafaat bagi kita. Di dalam kekekalan dia berkata, Bapa, jangan ada seorang pun yang binasa, yang sudah Engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Sebab mereka itu milikmu dan juga milik aku. Itu Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus is praying for me now, for you and me. Haleluya. Amin. Ya.